Perkenalkan, nama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 12 MIPA 10. Dalam membuat laporan keuangan, kita sudah mempelajari beberapa tahap. Yang pertama yaitu menyusun jurnal umum, memposting buku besar, dan yang terakhir kita mempelajari bagaimana cara menyusun neraca saldo. Apakah data pada neraca saldo dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan? Tentu saja jawabannya tidak. Pada akhir periode, belum semua akun dalam neraca saldo menunjukkan akun sebenarnya. Mungkin, selama berjalannya waktu, dalam satu periode akuntansi telah terjadi perubahan-perubahan yang belum dicatat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun yang berada pada neraca saldo ini dengan membuat jurnal penyesuaian agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti beban penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Jurnal penyesuaian juga mempunyai dua tujuan utama. Yang pertama yaitu membuat setiap akun real. Yang termasuk akun real yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini dilakukan untuk menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan yang kedua yaitu membuat setiap akun nominal. Yang termasuk akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Ini dilakukan untuk menunjukkan jumlah pendapatan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan jasa, ada 7 kejadian yang sering terjadi dan memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian yang pertama yaitu perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Perlengkapan yang sudah terpakai tadi akan menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Berikut merupakan transaksi pada akun perlengkapan. Pada tanggal 4 Mei 2019, perusahaan A membeli perlengkapan sebesar Rp900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp100.000. Artinya, perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi sebesar Rp800.000. Jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan ini dapat dicari dengan cara mencari jumlah selisih perlengkapan awal dengan perlengkapan yang habis dipakai. Akun yang kedua yaitu penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh dari aset tetap yaitu gedung, kendaraan, peralatan usaha, dan mesin. Aset tetap mengalami penyusutan atau berkurangnya kemampuan untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur. Berikut ini merupakan salah satu contoh transaksi pada akun penyusutan aset tetap. Pada tanggal 2 Mei 2019, pada neraca saldo Bian Laundry terdapat akun peralatan usaha sebesar Rp12 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Jadi, penyusutan peralatan sebesar 8/12, 8 didapat dari jumlah bulan Mei sampai Desember, dan 12 merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. 8/12 dikali 10% dikali 12 juta akan mendapatkan hasil Rp800.000. Akun yang ketiga yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari. Contoh akun beban dibayar di muka adalah yang pertama yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian akun beban dibayar di muka dapat dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama yaitu dicatat sebagai harta atau menggunakan pendekatan posisi keuangan. Contoh permasalahannya yaitu pada tanggal 1 Maret 2019,
Clean and Fresh Laundry membayar sewa tempat usaha sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Pada saat transaksi pembayaran sewa, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan cara mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Seperti biasa, kita membuat jurnal umum dengan tabel yang berisi 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, kolom yang kedua berisi nama akun, kolom yang ketiga berisi ref, kolom keempat berisi jumlah debit, dan kolom kelima berisi jumlah kredit. Ingat, pada saat menulis nama akun, pada baris pertama harus akun yang termasuk debit, dan pada baris kedua harus akun yang merupakan kredit. Dan akun pada baris kedua ditulis agak menjorok ke dalam. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka. Sewa yang telah menjadi beban hingga tanggal 31 Desember 2019 adalah 10 bulan, dari bulan Maret sampai Desember 2019. Jumlah beban sewa dihitung sebesar 10/12, 10 ini didapat dari jumlah bulan dari Maret sampai Desember, dan 12 didapat dalam bulan dalam 1 tahun. 10/12 dikali dengan 6 juta akan mendapatkan hasil yaitu 5 juta rupiah. Cara yang kedua yaitu dicatat sebagai beban dengan metode pendekatan laba rugi. Permasalahan ini masih sama dengan permasalahan sebelumnya. Pertama, kita harus mencari jurnal umum per 1 Maret 2019. Untuk membuat jurnal penyesuaian, terlebih dahulu harus menentukan bagian sewa yang masih harus menjadi sewa dibayar di muka pada akhir periode akuntansi, yaitu Januari sampai Februari 2020, yaitu 2 bulan. Nah, jadi untuk mencari jurnal penyesuaian, yaitu 2/12, 2 ini didapat dari jumlah bulan dari Januari sampai Februari, dan 12 merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. 2/12 dikali dengan 6 juta, maka akan mendapatkan hasil 1 juta rupiah. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan mendebit sewa dibayar di muka dan mengkredit beban sewa. Akun yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang dicatat sebagai hutang tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan ini muncul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Penyesuaian akun pendapatan diterima di muka bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dicatat sebagai hutang dengan pendekatan posisi keuangan. Berikut merupakan contoh transaksi penerimaan sewa diterima di muka. Pada tanggal 1 April 2019, CV Jasa Kios menerima pendapatan sewa atau kios untuk masa 1 tahun senilai Rp7.500.000. Jika dicatat sebagai hutang, transaksi dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendebit akun sewa diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan sewa. Bagian sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 9 bulan, yaitu 1 April sampai 31 Desember 2019. Jadi, jurnal penyesuaian dapat dicari dengan cara 9/12. 9 itu didapatkan dari jumlah bulan dari bulan April sampai Desember, dan 12 itu merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. 9/12 dikali dengan Rp7.500.000, maka akan mendapatkan hasil Rp5.625.000. Cara yang kedua yaitu dicatat sebagai pendapatan dengan metode pendekatan laba rugi. Transaksinya masih sama dengan transaksi yang sebelumnya. Untuk membuat jurnal penyesuaian, terlebih dahulu harus menentukan bagian pendapatan yang masih menjadi sewa diterima di muka pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2019, yaitu Januari sampai Maret 2020, sama dengan 3 bulan. Jadi, cara mencari jurnal penyesuaiannya yaitu 3/12. 3 itu didapat dari jumlah bulan dari Januari sampai Maret, dan 12 itu merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun.
3/12 dikali dengan Rp7.500.000, maka akan mendapatkan hasil Rp1.875.000. Penyusunan jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut dilakukan dengan cara mendebit akun pendapatan sewa dan mengkredit akun sewa diterima di muka. Akun yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu atau jatuh tempo, tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Contohnya adalah gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar. Ini merupakan salah satu contoh transaksinya. Suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar Rp8 juta. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil gaji sebesar Rp2 juta. Hal ini berarti perusahaan memiliki utang gaji kepada karyawan yang bersangkutan sebesar Rp2 juta. Kita dapat membuat jurnal penyesuaiannya dengan cara mendebet beban gaji sebesar Rp2 juta dan mengkredit utang gaji sebesar Rp2 juta. Akun yang keenam yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meskipun belum menerima uang, pada akhir periode, perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Contoh transaksinya yaitu, pada tanggal 13 Desember 2019, persewaan mobil Limo menyewakan mobil selama 1 minggu senilai Rp2.500.000. Akan tetapi, hingga pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Maka, kita dapat membuat jurnal penyesuaiannya dengan cara mendebat piutang sewa sebesar Rp2.500.000 dan mengkredit pendapatan sewa sebesar Rp2.500.000. Akun yang ketujuh yaitu piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Transaksi piutang tidak tertagih diperlakukan sebagai beban. Contoh transaksinya yaitu pada 31 Desember 2019, Laundry Ani menetapkan 5% sebagai piutang tidak tertagih atas piutang usaha sebesar Rp9 juta. Perhitungan piutang tidak tertagih adalah 5% dikalikan dengan Rp9 juta, maka akan mendapatkan hasil Rp450.000. Maka, kita dapat membuat jurnal penyesuaian dengan cara mendebat beban kerugian piutang sebesar Rp450.000 dan mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar Rp450.000. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah menyusun jurnal penyesuaian. Tahap yang pertama yaitu mencetak neraca saldo dengan akun yang belum disesuaikan. Neraca saldo ini didapat setelah kita membuat jurnal umum dan memposting buku besar. Tahap yang kedua yaitu analisa nilai yang disertakan dengan masing-masing akun. Prinsip penting dalam jurnal penyesuaian adalah nilai debit harus selalu sama dengan nilai kredit. Tahap yang ketiga yaitu cek apakah ada nilai yang hilang sehingga perlu penyesuaian. Dan tahap yang terakhir yaitu lakukanlah pencatatan ayat jurnal penyesuaian dengan teliti agar tidak salah memasukkan angka. Di sini saya mempunyai contoh transaksi yang dapat digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Berikut merupakan informasi penyesuaian untuk salon indah selama 1 periode sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari hasil perhitungan perlengkapan yang masih tersedia sebesar Rp2 juta. Yang kedua yaitu sewa dibayar di muka sebesar Rp7.500.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga yaitu peralatan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 10 tahun dan nilai sisanya Rp800.000. Dan yang keempat yaitu bank membebani bunga sebesar Rp150.000 atas pinjaman yang diberikan. Dan ini adalah jurnal penyesuaian sesuai dengan transaksi yang ada pada salon indah. Untuk menulis judul, kita diwajibkan menggunakan yang paling atas yaitu nama perusahaan, yang kedua yaitu
tulisan jurnal penyesuaian, dan yang paling bawah yaitu tanggal terjadinya transaksi. Nah, maka dari itu, kita sudah berhasil mengerti tentang jurnal penyesuaian, dari pengertiannya, tujuannya, akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian, dan cara atau langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai jurnal penyesuaian. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.